Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumoindong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam jumpa pendengar yang diberkati Tuhan. Satu sukacita tersendiri kembali bagi saya Gilbert Lumoindong untuk ada bersama dengan setiap pendengar sekalian dalam program kita Hari Ini Harinya Tuhan. Karena memang kita percaya setiap hari adalah hari yang dijadikan Tuhan dan kita akan bersukacita di dalamnya. Dan secara khusus hari ini izinkan saya secara pribadi bersama dengan seluruh kru dan pendukung acara dari program Hari-Harinya Tuhan mengucapkan selamat Natal buat setiap saudara sekalian. Karena meskipun Natal sendiri menimbulkan begitu banyak kontroversi, sebagian berkata nggak perlu merayakan Natal karena Alkitab tidak pernah mencatatnya. Sebagian lagi berkata bahwa masalahnya orang Kristen lahir. Apapun yang terjadi buat saya Natal menjadi begitu spesial. Kalau ada orang yang bilang bahwa Alkitab tidak pernah mencatat perayaan Natal, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, perayaan Natal yang pertama dirayakan begitu dahsyat dan luar biasa, bahkan dihadiri oleh para pasukan malaikat di surga yang memuji Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Malaikat sendiri yang mempersiapkan acara Natal tersebut. Malaikat sendiri yang mengundang gembala-gembala di padang. Malaikat sendiri yang mengundang orang-orang Majus. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, malaikat sendiri yang mempersiapkan hati dari Maria dan juga hati dari Yusuf. Berarti kenapa kita merayakan Natal? Bukan karena diperintahkan oleh Alkitab, tapi karena begitu dahsyat dan luar biasa makna Natal itu. Allah menjadi sama dengan manusia. Itu sebabnya selalu saya bilang Natal tidak bisa dipisahkan dari kegembiraan dan sukacita. Karena berita kepada gembala-gembala di padang dikatakan, jangan takut, hari ini aku memberitahukan kesukaan besar. Telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Berarti hari ini pendengar yang diberkati Tuhan, waktu engkau mendengarkan program Hari Ini Harinya Tuhan, apapun yang sedang terjadi, mari kita bergembira dan bersukacita karena Natal itu. Saya teringat 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai 16 dikatakan demikian, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Ayat 13, aku yang tadinya seorang penghujat, seorang penganiaya dan seorang ganas. Oh saudaraku, perhatikan baik, siapa Paulus itu? Paulus menyebut dirinya sendiri sebagai orang yang tadinya penghujat, penganiaya, dan seorang yang ganas. Tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku, dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Ayat 15, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Natal tidak bisa dipisahkan dari kegembiraan dan sukacita, karena Alkitab sendiri berkata tujuan Kristus datang. Dia bukan datang untuk mencari orang-orang hebat. Dia bukan datang untuk mencari orang-orang yang sempurna. Dia datang bahkan bukan untuk dikagumi dan dihormati. Tetapi Alkitab berkata Kristus datang
untuk melayani dan tidak untuk dilayani. Bahkan selanjutnya juga dikatakan dalam Alkitab, Kristus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kristus datang untuk orang-orang berdosa. Kristus datang untuk orang-orang yang bermasalah. Berarti kalau hari ini kita sedang merayakan Natal, kita perlu memahami dan mengerti dan memaknai arti Natal sesungguhnya. Natal adalah Allah yang menjadi sama dengan manusia. Natal bukan berarti Allah kita beranak. Karena kalau Allah kita beranak, pertanyaan saya, siapa bidannya? Tetapi Alkitab saya mencatat Natal adalah Allah di dalam kemuliaannya mengosongkan diri dan menjadi sama dengan manusia. Kenapa Allah harus mengosongkan diri dan menyelamatkan manusia? Karena manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Amal ibadah dan perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan manusia. Tapi syukur kepada Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Karena Allah yang kita sembah bukan Allah yang mati, bukan hanya Allah yang diam di sorga, bukan hanya Allah yang tinggal dalam kemuliaannya, tetapi Allah yang mengosongkan diri menjadi sama dengan manusia, supaya manusia yang berdosa, manusia yang menuju pada kebinasaannya, manusia yang sedang menuju pada kehancurannya dapat diselamatkan. Berarti saudaraku, Natal adalah awal kegembiraan dan sukacita kita. Kalau saudara dalam program ini mendengarnya dan kemudian bertanya, mengapa Natal adalah dasar untuk kegembiraan dan sukacita kita? Saya pelajari beberapa alasan. Yang pertama, karena dengan Natal kita sadar bahwa hidup kita berharga bagi Tuhan. Saudaraku, dengar baik, kita dibutuhkan dan dipercaya Tuhan. Saya percaya Yusuf juga bukan orang yang sempurna amat, tetapi Tuhan percaya dengan Yusuf. Oh, Yusuf berharga buat Tuhan. Maria bukan orang yang sempurna amat, tetapi diselamatkan Tuhan. Tuhan percaya kepadanya. Oh, dia berarti buat Tuhan. Dia berharga bagi Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dunia modern, manusia baru berharga ketika dia kaya, manusia berharga ketika dia baru berprestasi, manusia baru berharga ketika dia punya sesuatu yang dapat dibanggakan. Tetapi hari ini saya mau ingatkan buat saudara, Natal berarti manusia itu berharga. Karena begitu berharganya manusia, Allah turun dari sorga, Allah tinggalkan kemuliaannya hanya supaya manusia dapat diselamatkannya. Karena itu sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan buat saudara, kalau Allah mencari kita, berarti kita harus dengan rendah hati mengakui kedahsyatan kuasa Tuhan dan berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan mau memilih saya, Tuhan mau mencari saya, Tuhan mau menyelamatkan saya. Berarti saya tidak boleh main-main, saya tidak boleh setengah-setengah, saya tidak boleh seenaknya. Justru karena saya dijadikan Tuhan berharga, saya harus tahu diri dan berkata, Tuhan, segenap hidup saya sepenuhnya hanya buat Tuhan. Natal adalah dasar kegembiraan kesukacitaan kita. Kenapa? Yang pertama, karena dengan Natal kita sadar bahwa hidup kita berharga bagi Tuhan. Kita dibutuhkan Tuhan dan kita dipercaya oleh Tuhan. Orang lain boleh tidak menganggap, tidak memperhitungkan saudara, tetapi Tuhan mengasihi saudara dan engkau dijadikannya berharga. Yang kedua, dengan Natal kita sadar bahwa yang tidak kita bisa bereskan, Yesus mampu membereskannya. Oh, apa yang saya tidak mampu bereskan, Yesus membereskannya. Bukankah dosa tidak bisa dibereskan oleh manusia? Bukankah kutuk tidak bisa dibereskan oleh manusia? Bukankah masalah jaminan sorga tidak bisa dibereskan oleh manusia? Uang, amal, ibadah, perbuatan baik tidak bisa menjamin bahwa dosa kita diampuni, kutuk kita dilepaskan, dan sorga kita punya kepastian. Tetapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Yesus sendiri berkata, mari kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Artinya kamu tidak bisa selesaikan, aku dapat menyelesaikannya. Itulah inti berita Natal. Yang pertama, bahwa hidup kita berharga bagi Tuhan. Yang kedua, bahwa apa yang saya tidak bisa bereskan, Yesus membereskannya. Pakai bahasa Paulus tadi, Paulus bilang apa? Tadinya aku ini penghujat, tadinya aku seorang penganiaya, tadinya aku seorang yang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya. Artinya aku tidak bisa membereskan diriku sendiri, aku tidak bisa melepaskan diriku dari berbagai
berbagai ikatan ini, tetapi yang tidak bisa aku bisa bereskan, Yesus membereskannya dengan ajaib. Haleluya. Dan yang ketiga, mengapa Natal adalah dasar kegembiraan dan sukacita kita? Karena dengan Natal kita sadar bahwa hidup kita disertai. Bukankah kita menyadari Natal artinya Allah Immanuel? Apa artinya Allah Immanuel? Allah beserta kita. Dan karena Dia beserta kita, Dia bela kita. Karena Dia beserta kita, Dia kuatkan kita. Karena Dia beserta kita, Dia angkat kita. Karena Dia beserta dengan kita, Dia hancurkan segala musuh dan kuasa-kuasa kegelapan. Berarti hari ini saya hanya mau ingatkan buat saudara, betul mungkin belum semua masalah sudah beres. Betul mungkin mujizat-mujizat yang kau nantikan belum juga terjadi. Tetapi today is Christmas. Hari ini kita merayakan Natal. Biarlah Natal hari ini membangkitkan iman semangat kita. Saya harus bergembira dan bersukacita. Karena hidup saya berharga bagi Tuhan. Karena yang tidak bisa saya bereskan, Yesus bereskan. Dan karena dimanapun saya berada, Yesus Tuhan menyertai saya. Dan yang keempat, yang terakhir, mengapa Natal bicara kegembiraan dan sukacita? Karena dengan Natal kita sadar bahwa kita akan selalu menerima yang terbaik. Maria belum mengerti mengapa ia harus mengandung dan melahirkan anak. Yusuf tidak mengerti mengapa ia harus mengambil Maria sebagai istrinya. Tetapi baik Maria, baik Yusuf menyadari bahwa apa saja yang Tuhan berikan selalu yang terbaik. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, stop untuk mengeluh, stop untuk bersungut-sungut. Apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita, segalanya dirancangkan Tuhan yang terbaik. Berarti di hari Natal ini dan selanjutnya, sampai kita akhiri tahun ini dan memasuki tahun yang akan datang, mari kita belajar untuk bergembira dan bersukacita. Karena Allah yang menjadi sama dengan manusia adalah Allah yang membuat kita berharga. Allah yang membereskan yang tidak bisa kita bereskan. Allah yang menyertai langkah-langkah kita. Dan Allah yang senantiasa menyediakan yang terbaik buat kita. Kalau sudah ingin didoakan secara khusus, sudah boleh taruh tangan kanan sudah di dada. Dan setiap sudah ingin didoakan, yang taruh tangan kanan sudah di dada, imani janji Tuhan karena Dia tidak pernah mengecewakan. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa, di dalam nama Yesus hari ini kami menerima firman Tuhan tentang Natal adalah kegembiraan dan kesukacitaan kami. Itu sebabnya hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan jamah, Tuhan kuatkan, Tuhan bela, sehingga mereka selalu dibawa pada kemuliaan Tuhan. Bahkan yang sedang sakit, yang butuh mujizat di hari Natal ini, Tuhan sembuhkan. Yang sedang bergumul dalam keluarga, dalam masa muda, dalam ekonomi, Bapa, secara khusus hamba doakan di hari Natal ini di dalam nama Yesus, mujizat anugerah Tuhan terjadi. Kami imani Yesus tidak pernah gagal dan tidak pernah mengecewakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Ini saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersukacita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Dan dalam